Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Mohon maaf karena Mimin belum bisa upload karena chapternya belum keluar dan Mimin kali ini telah upload kembali. Dan chapter kali ini pada chapter 641. Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya formasi pedang milik Lusu sangat luar biasa. Bahkan semua orang yang ada di Wangcheng, seluruh bangsawan mengetahui bahwasanya itu adalah formasi pedang yang sangat akurat. Beberapa saat kemudian, setelah itu kita diperlihatkan di sini tengah ada formasi dan dilihat di sana tengah ada ribuan pedang yang ada di atas awan. Pedang itu dilapisi dengan energi spiritual dan berbentuk formasi dengan formasi yang aneh. Nampaknya di sini Lusu sudah mampu untuk menggunakan formasi pedang. Tidak hanya master pedang yakni Jiang Suyi, juga dengan Guling Fei. Kini Lusu pun mampu untuk membuat formasi tersebut. Ribuan pedang tersebut telah memasuki babak yang terakhir. Di sini nampaknya Lusu pun mengeluarkan keseluruhan dari kekuatannya, dibantu dengan Xiaoyu. Bahkan nampak di sana pedang-pedang milik Xiaoyu yang kemudian dilancarkan untuk menghabisi seluruh orang yang ada di rumah bordir. Di sini nampak formasi pedang itu tak berkutik apapun atau tidak bergerak dan dilihat di sana. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Komandan Liu, Little Fury dan juga Yi Xiang pun sampai di sana bersama dengan Paman Zhang dan juga Li Hitan. Mereka pun nampak kaget melihat formasi pedang yang sangat luar biasa berada di atas awan. Bahkan sinarnya mampu untuk mengelabui semua orang yang ada di sana dan memperlihatkan formasi pedang yang sangat luar biasa. Seketika itu, setelah mereka mengetahui bahwasannya itu adalah formasi pedang, tak hanya itu, orang-orang dari bangsawan pun menyiarkannya secara live streaming dengan cermin ajaib mereka. Mereka pun menyampaikan kepada seluruh bangsawan bahwasannya ini adalah kekuatan yang luar biasa. Formasi pedang milik siapa belum diketahui. Tapi nampaknya di sini seluruh bangsawan pun kebingungan karena ada pertempuran yang sangat luar biasa, yakni pertempuran antara Lusu dengan 12 orang kuat milik Duan Mohuansi. Beberapa saat kemudian, para bangsawan pun dan bandar judi dikasih tahu oleh seseorang dari live streamingnya. Ini ada pertempuran yang sangat akurat dan mungkin pertempuran itu akan dimenangkan oleh seseorang. Jadi anak buah dari Duan Mohuansi, pikir mereka semua. Di sini nampaknya Sun Zhuoyang dan ayahnya pun kaget melihat kejadian yang ada di kota Wangcheng. Lantas ayah dari Sun Zhuoyang pun berkata, kota kerajaan ini benar-benar semarak malam ini. Pertama, seorang jenius tak dikenal lahir dari udara tipis dan suara seni bela diri menutupi seluruh kota. Kemudian Lusu mengorbankan 10.000 pedang panjang seperti bintang di langit. Ucap dari Sun Sunwen berkata kepada Sun Zhuoyang. Di sini diceritakan bahwasanya terjadi sesuatu yang sangat luar biasa di kota Wangcheng. Yang pertama, ada seni bela diri atau suara Dao yang kemudian didengar di seluruh Wangcheng. Tak hanya itu, pertempuran antara Lusu dan 12 orang kuat milik Duan Mohuansi sampai-sampai membuat Lusu mengorbankan banyak sekali ribuan pedang. Di sini kita diperlihatkan ribuan pedang telah berada di atas langit. Sun Quan pun berkata, adegan demi adegan membuat orang merasa sedikit kewalahan. Ucap dari Sun Quan kepada Sun Zhuoyang. Tak lama setelah itu Sun Zhuoyang pun berkata kepada sang ayah, apakah Lain Qing benar-benar ada? Bukankah itu ilusi? Ucap dari Sun Zhuoyang mengatakan, mungkin saja itu adalah sebuah ilusi dan bukan senjata sungguhan. Ucap dari Sun Zhuoyang. Ia pun sebenarnya bertanya kepada ayahnya apakah ada kekuatan yang seperti itu, atau itu hanya ada energi saja dan tanpa pedang aslinya. Tak lama setelah itu sang ayah pun berkata kepada Sun Zhuoyang, memang tidak, bukan hanya Anda dan saya, seluruh kota kerajaan mungkin meremehkan Lusu yang akan menang malam ini. Di sini nampaknya Sun Sunwan pun
tidak menyadari bahwasanya kekuatan Lu Su sangatlah luar biasa. Ia sebelumnya memikirkan bahwasanya Lu Su akan mati di tangan 12 orang kuat milik Duan Muguanxi. Tapi nyatanya Lu Su pun mampu bertahan sampai dengan saat ini, bahkan merilis formasi pedang yang sangat luar biasa. Di sini Sun Shunwan pun berpikir ini adalah sesuatu yang aneh dan tidak dikenal, ucapnya kepada Sun Zhouyang. Kini Xin diperlihatkan di atas langit. Terdapat di sana Guling Fei dan juga Jiang Zuoyi yang melihat formasi pedang yang cukup luar biasa. Nampaknya Guling Fei pun bertanya kepada sang kakak. Si pedang tak terlihat membunuh yang tak terlihat dan jumlahnya sangat banyak. Tetapi bagaimanapun juga itu hanya roh Qi dan ia membutuhkan dukungan untuk menggerakkan kekuatan yang sebesar itu, ucap dari Guling Fei berkata kepada sang kakak. Tapi di sini sang kakak Jiang Zuoyi pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun hanya melihat formasi pedang tersebut dan ia tidak mengatakan sesuatu apapun atau menceritakan sesuatu kepada Guling Fei. Tapi nampaknya di sini Jiang Zuoyi pun menahan tawanya ketika Lu Su melakukan formasi pedang tersebut dan ingin mengarahkannya ke rumah bordil. Guling Fei pun berkata kepada sang kakak, dari mana Lu Su mendapatkan pedang panjang itu, ucap dari Guling Fei kepada sang kakaknya. Ketika sang kakaknya pun tidak berkata, Guling Fei pun berkata lagi kepada sang kakak, selain itu dia bisa membuat susunan pedang dalam sekejap. Mungkinkah itu adalah senjata ajaib, ucap dari Guling Fei bertanya kepada sang kakak. Tapi perkataan dari Guling Fei pun tidak diharapkan oleh sang kakak dari Jiang Zuoyi. Tapi nampaknya di sini Jiang Zuoyi pun tak mampu untuk membendung ketawanya. Tak lama setelah itu dia pun tertawa terbahak-bahak. Wah. Sampai-sampai di sini Guling Fei pun kaget bagaimana sang kakak mengetahui bahwasanya itu adalah sesuatu lelucon. Menyadari sang kakak tidak serius dan terus tertawa, Guling Fei terlihat marah dan berkata kepada sang ayah atau kepada sang kakaknya, bagaimana mungkin dia tertawa seperti itu? Apakah kamu sudah cukup tertawanya? Apakah itu lagu yang sangat aneh? Apa istimewanya? Sambil berkata sangat keras kepada sang kakak. Ia pun sambil ngomel-ngomel pun berkata lagi kepada Jiang Zuoyi, mengapa Anda mulai tertawa begitu mendengarnya? Ucapnya sambil merengut aja kepada sang kakak. Di sini sang kakak pun berkata kepada Guling Fei sambil tertawa, hahaha, maafkan aku benar-benar tidak bisa menahan diri, bintang kecil yang sepi ini, ucap dari sang kakak kepada Guling Fei. Nampaknya di sini Jiang Zuoyi pun mengetahui bahwasanya itu adalah kekuatan Lu Su. Kekuatan Lu Su yang aneh-aneh pasti akan dikeluarkan. Bahkan ia berpikir bahwasanya Lu Su memang mempunyai barang yang cukup andal bisa digunakan untuk menghabisi musuh-musuhnya. Bahkan jumlahnya mungkin banyak atau puluhan ribu, pikir dari Jiang Zuoyi. Tak lama setelah sang kakak pun berkata, di sini nampaknya dengan nada serius Guling Fei pun bertanya lagi atau berkata lagi kepada sang kakaknya, apakah Anda sudah tahu dia punya trik seperti itu? Ucapnya kepada sang kakak merasa ingin tahu. Tidak heran Anda berani membiarkannya untuk turun gunung seperti itu, ucapnya kepada sang kakak. Di sini Guling Fei pun mengetahui bahwasanya sebelumnya Lu Su tengah berbicara dengan kakaknya. Tapi setelah itu Lu Su pun turun dari gunung dan kemudian menunjukkan sesuatu yang aneh. Dengan nada serius Guling Fei pun berkata kepada sang kakaknya. Di sini Jiang Zuoyi pun nampaknya masih tertawa terbahak-bahak dan bingung untuk menjelaskan sesuatu tentang Lu Su. Hei, apa rasanya? Ucap dari Jiang Zuoyi berkata kepada Guling Fei. Tak lama setelah itu di sini Guling Fei pun menceritakan bahwasanya Lu Su terlihat cukup aneh ketika dia turun dari gunung. Begitukah? Atau begitulah aku melihatnya menuruni gunung setelah dia selesai mengobrol denganmu, ucap dari Guling Fei kepada sang kakak. Ia pun menceritakan lagi bahwasanya sebelumnya Lu Su bukanlah orang yang berprinsip.
atau dia pasti membuat lelucon dan tidak serius. Tapi setelah turun dari gunung, nampaknya dia terlihat serius. Lantas Kuling Boy pun berkata, pada hari kerja, Lusu selalu sangat tidak berprinsip, membuat orang merasa tidak tahu malu, bahkan perasaan terluka, ucap dari Kuling Boy. Bahkan Lusu sering mengeluarkan emosi negatif atau memberikan emosi negatif kepada semua orang. Kuling Boy pun berkata lagi, tapi malam ini dia memiliki aura berbahaya, aura pembunuh dan tidak menyembunyikannya sama sekali, ucap dari Kuling Boy. Di sini Kuling Boy pun menceritakan bahwasanya setelah Lusu turun dari gunung bertemu sebelumnya kepada Jiang Zuyi, Lusu pun turun dan memberikan aura pembunuh yang sangat luar biasa, bahkan tidak ditutupi. Dia pun berjalan dengan sangat lurus dan menuju ke Wang Cheng untuk menghabisi semua orang. Tak lama setelah itu di sini Kuling Boy pun berkata lagi, setelah ia menceritakan keadaan Lusu ketika turun dari gunung. Ia pun berkata, entah kenapa melihatnya seperti itu terasa familiar bagiku, tapi aku jelas belum pernah melihat seseorang dengan penampilan luar biasa sebelumnya, ucap dari Kuling Boy yang saat ini menganggap bahwasanya Lusu cukup luar biasa. Mendengar cerita dari Kuling Boy, di sini sang kakak pun terdiam dan tersenyum sejenak. Ia pun tak mengatakan sepatah kata pun kepada Kuling Boy. Tak lama setelah itu, setelah 2 detik atau 2 menit pun berlalu, ia pun berkata kepada sang adik, apakah itu? Ucap dari Jiang Zuyi kepada Kuling Boy. Apakah itu mungkin seorang yang sangat luar biasa, atau bahkan itu kaisar surgawi, atau itu adalah raja dewa? Ucap dari Jiang Zuyi. Tak lama setelah itu di sini nampak formasi pedang pun telah bergerak. Nampaknya di sini formasi itu telah diluncurkan oleh Lusu dan bersiap untuk menghadang semua orang yang ada di rumah bordil. Mengetahui di sini pedang itu tengah bergerak, Kuling Boy pun menyadarinya. Ia pun berkata kepada sang kakak, pedang itu jatuh, ucap dari Kuling Boy kepada sang kakaknya. Terlihat mereka berdua pun sangat kagum melihat kekuatan yang sebesar itu. Bahkan Jiang Zuyi pun menatapnya ke atas langit. Ia pun lantas berkata kepada sang adik, wayang yang kekal, Anda dan saya harus melanjutkan membaca atau melihat formasi pedang tersebut sampai akhir, ucap dari Jiang Zuyi kepada sang adiknya. Di sini kita diperlihatkan bahwasanya formasi pedang itu telah diluncurkan oleh Lusu, dan pedang itu akan menuju ke semua orang yang ada di rumah bordil. Bahkan itu sudah dipasang untuk pelacak dan dialiri energi spiritual, juga petir yang menyambar-nyambar. Bahkan pedang itu mampu akurat menuju target yang telah ditujukan. Seketika itu pedang itu tak cukup untuk tinggal diam. Pedang-pedang itu pun lantas jatuh turun ke bawah menuju rumah bordil tersebut. Di sini nampak musuh pun ketar-ketir. Sang ketua dari 12 orang terkuat milik Duan Menghuansi pun mengetahui bahwasanya pedang itu penuh dengan kebencian dan aura membunuh yang sangat luar biasa. Ia pun kaget dan ketar-ketir meskipun ia berpikir bahwasanya itu adalah aura pedang saja dan tidak akan bisa untuk membunuhnya, atau itu hanya sekadar ilusi. Tapi di sini nampaknya sang ketua pun bingung dan panik. Ia pun berkata dalam hatinya, itu penuh dengan kebencian, ucap dari sang ketua tersebut. Menyadari pedang tersebut pun telah jatuh ke bawah. Di sini ia pun ketar-ketir dan kebingungan bagaimana bisa dia pun ketakutan melihat ilusi tersebut. Ia pun berpikir dalam hati, tetapi mengapa saya benar-benar takut dengan tipuannya, ucap dari sang ketua melihat pedang itu yang jatuh dari atas langit. Beberapa saat kemudian formasi pedang ribuan itu telah jatuh ke rumah bordil. Tapi sebelum sampai jatuh ke sana, di sini nampaknya sang ketua pun menginformasikan dan menginstruksikan kepada semua orang untuk mundur dan tidak menghadapi Lusu atau monster iblis tersebut.
"Hai semua orang, kalian harus mundur dan tidak menghadapinya," ucap dari sang ketua itu kepada semua orang yang tengah ada di rumah bordil. Setelah menginstruksikan kepada semua orang, di sini nampaknya sang ketua pun bingung. Bagaimana bisa ia lari atau dia harus menghadapi ribuan pedang yang ada di atas langit. Seketika itu, di sini pedang-pedang itu pun jatuh dari langit ke bawah dan cus, disertai dengan energi spiritual dan petir yang menyambar-nyambar atau arah petir yang dilancarkan oleh Luso. Tak berselang lama, di sini nampaknya pedang itu pun jatuh ke bawah dan mengenai semua orang yang ada di rumah bordil tersebut. Wah. Nampak semua orang pun terkena pedang tersebut. Di sini banyak sekali bergelimangan mayat-mayat yang tengah tertumpuk di sana. Bahkan pedang itu sudah ditargetkan kepada semua orang yang ada di bawah. Dengan sekejap di sini nampak orang-orang pun bergelimpangan dan mereka pun sudah meninggoy. Nampaknya Lusu pun tak main-main dengan serangannya tersebut. Bahkan ia harus mengeluarkan ribuan pedangnya dan mengarahkannya kepada semua orang yang mengancam atau ingin menginvasi bumi atau bahkan ingin membunuh Lusu. Di sini menyadari bahwasanya sang ketua menginstruksikan bahwasanya semua orang untuk mundur. Tapi Lusu menyadari bahwasanya itu adalah hal yang sia-sia. Lusu pun berkata, Apakah itu mundur? Sudah terlambat untuk berhenti sekarang, ucap Lusu yang saat itu optimis dengan kekuatan besarnya. Beberapa saat kemudian, Lusu pun memikirkan sesuatu setelah serangan tersebut. Jika si Zhao berani menyerang bumi, itu harus membayar harganya, ucap dari Lusu dalam hatinya. Ia pun berkata lagi, sekarang satu orang lebih sedikit mati. Rekan-rekan di langit akan menghadapi satu musuh lagi di masa depan. Di sini Lusu pun mengatakan bahwasanya semua orang yang menginvasi bumi harus membayar harganya. Dan dia juga mengatakan bahwa suatu saat nanti ia akan tengah bertarung lagi dengan tentara bulu hitam. Tak lama setelah itu, di sini semua orang pun menyadari bahwasanya Lusu sangatlah kuat. Bahkan dia menyadari kekuatan itu pun mampu untuk menghajar orang-orang dan membuat mayat tergelimpang di sana. "Hai, bagaimana? Lakukan. Setengah hari tentara yang mati akan terbunuh atau terluka hanya dalam satu tarikan nafas. Dan sekarang saya khawatir tidak ada cara untuk mundur," ucap seseorang yang ada di sana. Seseorang yang lain pun berkata, "Kami terlalu meremehkan musuh. Siapa sangka seorang pemuda akan memiliki energi yang sebesar itu," ucap seseorang yang masih hidup di sana. Tak lama setelah itu seseorang yang lain pun berkata, "Jangan panik. Dan kamu di sini saja," ucap dari sang ketua. Tak lama setelah itu sang ketua pun merilis pedangnya dan bersiap memberikan ancaman kepada Lusu dan serangan balik kepadanya. Di sini nampaknya energi spiritual pun mengalir dari tubuh sang ketua tersebut. Bahkan pedang milik sang ketua pun dialiri energi spiritual yang saat itu sangatlah kuat. Di sini ia pun ingin beradu dengan kekuatan formasi pedang milik Lusu. Ia pun mengatakan bahwasanya jika tidak ada jalan untuk mundur, maka dia akan maju menyerang Lusu dengan segera. Ia pun merilis pedangnya dan berkata, jika tidak ada cara untuk mundur, maka hancurkan formasinya. Mengetahui bahwasanya sang ketua pun ingin menghajar Lusu, di sini nampak mereka semua pun kaget kenapa sang ketua pun sampai merilis pedangnya dan bersiap untuk menghajar Lusu. Seketika itu sang ketua pun pergi ke atas langit dan kemudian memberikan tebasan aura energi spiritualnya kepada formasi pedang milik Lusu. Kalian tunggu di bawah, aku akan langsung menyerang Lusu, ucap dari orang tersebut pun bersiap. Setiap orang tidak akan bisa mampu untuk menghadapinya. Ia pun kemudian merilis pedangnya dan menebaskannya langsung ke arah formasi pedang milik Lusu. Ia pun berkata, aku selangkah lebih maju dibandingkan denganmu. Di sini nampaknya ketua tersebut pun nampak sangat pede jika harus menghadapi Lusu yang saat ini hanyalah Master
peringkat 1 yang sama seperti dirinya. Tapi ia berpikir bahwasanya ia tengah ratusan tahun bersama dengan Tuan Mokwansi dan melakukan pertempuran di banyak hal. Tak lama setelah itu, tebasan pertama pun dilancarkan oleh sang ketua kepada formasi pedang milik Lusu. Pusas. Meskipun sebagian formasi pedang telah disingkirkan oleh sang ketua, di sini nampaknya kekuatan Lusu pun bertingkat lebih tinggi. Tabrakan pun terjadi di sana. Di sini sang ketua pun sangat senang karena dia bisa memblokir kekuatan Lusu tersebut meskipun tak banyak. Ia pun menyadari bahwasanya tebasan itu akan mampu menghancurkan formasi pedang milik Lusu. Tapi Lusu di sini tak tinggal diam. Lusu pun terlihat tenang dan kemudian ia tersenyum. Ia kemudian menjulurkan tangannya dan mengaliri pedang tersebut dengan energi spiritual. Ia pun membuat formasi baru dan siap untuk menyerang orang tersebut. Apakah itu seranganmu? Ucap Lusu bersiap untuk melakukan serangan balik. Di sini menyadari bahwasanya Lusu memberikan energi spiritual dan membuat formasi baru. Nampaknya sang ketua pun panik. Apakah mungkin pemuda ini sekuat itu? Tak lama setelah itu Lusu pun berpikir dalam hati. Ia pun tertawa dan tersenyum kepada sang ketua. Sambil menggenggamkan tangannya, ia membuat formasi dan akan menyerang balik sang ketua. Ini benar-benar lengan belalang, ucap Lusu dari balik hatinya. Terimalah ini, ucap Lusu. Formasi pedang pun telah ada di sana dan bersiap dilancarkan kepada sang ketua. Nampak ribuan pedang yang ada di sana pun bersiap untuk menghadapi sang ketua tersebut. Pedang itu melasat ke arah sang ketua. Bahkan di sini sang ketua pun kebingungan jika dia harus menghindar oleh serangan Lusu tersebut. Wah, apakah dia sekuat itu? Ucap dari sang ketua. Lusu pun bersiap dengan formasi itu pun langsung melancarkan serangannya. Di sana nampaknya benturan terjadi antara kekuatan musuh dengan kekuatan Lusu. Tapi di sini nampaknya perbedaan kekuatan pun terlihat. Kekuatan Lusu pun lebih unggul daripada tebasan milik sang ketua. Bahkan di sini benturan pun terjadi di sana. Sehingga pada akhirnya formasi pedang itu mampu untuk menembus tameng milik sang ketua yang tengah dilancarkan untuk menyerang Lusu. Di sini tameng tersebut pun tengah hancur dan pedang atau formasi pedang milik Lusu pun bersiap untuk memberikan serangannya kepada sang ketua. Sang ketua pun menyadari bahwasanya kekuatan musuh sangatlah luar biasa. Ia pun ketar-ketir dan kebingungan bagaimana bisa kekuatan itu mampu untuk menembus kekuatannya. Tak lama sebelum formasi itu mampu untuk mengenai sang ketua, sang ketua pun bersiap untuk merilis kekuatan terakhirnya untuk menghadapi kekuatan Lusu tersebut. Ia pun menyadari bahwasanya serangan Lusu itu tidak baik dan mungkin dia akan meninggoy seketika dengan serangan tersebut. Tak lama setelah itu dengan keadaan panik dia pun menekan tubuhnya. Ia sepertinya menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya dan kekuatan spiritual pun mengalir deras di sana. Wah, kekuatan ini, ucap dari sang ketua tersebut bersiap melakukan serangan selanjutnya. Tak lama setelah itu nampaknya di sini ia pun diselimuti atau sesuatu keluar dari tubuhnya, yakni ular piton yang sangat besar seperti milik Tuan Mokwansi atau seperti anak buah yang lain yang memiliki ular piton tersebut. Nampak di sini ular piton pun bersiap untuk menghadapi Lusu dengan serangan terakhirnya. Di sini ular tersebut pun menatap Lusu dengan tatapan yang tajam dan bersiap untuk melahap habis seluruh kekuatan milik Lusu. Seketika itu, ular itu pun membuka mulutnya dan menghisap seluruh aura pedang milik Lusu yang dilancarkan untuk menyerang sang ketua tersebut.
Bahkan di sini nampaknya pedang-pedang milik Lusu akan dibawa seperti dimensi lain. Dan di sana akan ditumpuk atau dihancurkan atau disedot dengan sangat habis. Wah. Tak lama setelah itu, nampaknya di sini kekuatan milik Lusu pun berhasil untuk ditangkis oleh sang ketua. Bahkan pedang-pedang milik Lusu sudah dikantongi oleh ular tersebut. Di sini ular tersebut pun bersiap untuk menyerang Lusu yang ada di atas genteng. Sebelum ular itu sampai kepada Lusu, nampaknya di sini Lusu pun sangat ingin menghajarnya balik. Dengan wajah tenang, nampaknya Lusu pun menatap ular tersebut. Tak lama setelah itu, di sana terlihat bos. Ledakan terjadi di sana. Nampaknya pedang-pedang yang telah dihisap oleh ular tersebut mampu untuk merobek seluruh tubuh yang ada di dalam ular tersebut. Bahkan pedang Lusu pun mampu untuk mengoyak tubuhnya. Sehingga ular tersebut pun tidak mampu berkutik jika harus melawan Lusu atau sampai ke tubuh Lusu. Di sini Lusu pun tersenyum dan menatap ular tersebut. Seakan ular tersebut pun dikendalikan oleh Lusu dan ia pun dicengkram oleh kekuatan Lusu. Di sini tubuh ular tersebut pun dicabik-cabik oleh pedang milik Lusu yang ada di dalam tubuhnya. Bahkan Lusu mengalirinya dengan petir. Busdar. Di sini sang ketua pun bingung dan ia pun telah tersambar petir milik Lusu. Bahkan di sini sambaran itu pun mampu untuk menghancurkan atau meretakkan seluruh tubuh dari sang ketua tersebut. Menyadari bahwasanya Lusu sangatlah kuat, di sini sang ketua pun kebingungan bagaimana bisa orang tersebut mampu untuk menghabisinya. Mengapa? Ucap dari sang ketua itu. Nampaknya sambaran petir itu pun mampu mengoyak tubuh dari sang ketua bawahan Duan Muguangxi tersebut. Matanya pun melotot dan tubuhnya mengalir deras, darah-darah bercucuran dari tubuhnya. Ia pun nampak terjatuh dari atap sana dan dia melihat Lusu. Ia pun berkata, aku tidak bisa untuk mengalahkannya, dan ia pun terjatuh. Seketika itu sang ketua pun terjatuh di sana dan semua orang pun menatap sang ketua tersebut. Bagaimana mungkin sang ketua pun bisa mati melawan Lusu? Atau bahkan ia dihabisi oleh Lusu. Menyadari kekuatan musuh yang sangat luar biasa, di sini nampaknya mereka pun bingung. Sang ketua saja bisa mati, apalagi dengan mereka, ucap dari semua orang yang ada di sana dari balik hatinya. Nampaknya Lusu pun bersiap untuk menghajar semua orang yang ada di bawah. Ia pun memberikan tatapan yang sangat luar biasa, dan di sini 8 orang yang lain pun ketar-ketir jika harus berhadapan dengan Lusu dengan kekuatan yang seperti itu. Mungkin kekuatannya setara dengan Kaisar Surga, atau bahkan mungkin lebih dari itu. Ucap dari mereka semua pun ketakutan. Tak lama setelah itu Lusu pun menatap mereka. Lusu pun menunggu serangan lanjutan. Ia pun berkata kepada semua orang yang ada di bawah, apalagi yang harus dilakukan, ucap Lusu kepada mereka semua. Di sini ia berkata lagi, aku menunggu, ucap Lusu sambil mengatakan itu kepada semua orang. Menyadari bahwasanya sang ketuanya tengah mati, di sini anak buahnya pun bingung jika harus menghadapi Lusu. Ia pasti akan mati seketika. Dan di sini Lusu pun nampaknya pun menunggu kekuatan atau serangan musuh kembali. Jika dirasa itu sangatlah baik, Lusu akan segera untuk menghabisinya. Dan cerita pun berakhir di sini, akan dilanjut di Spare Me Gridlock chapter selanjutnya. Selamat menonton.